Eclipse Cross, compact SUV terbaru dari Mitsubishi. Dengan konsep desain vibrant and defiant. Tanpa mengorbankan identitas SUV di dalamnya, Eclipse Cross tampil memukau sebagai coupe di perkotaan. Tantangan desain Eclipse Cross adalah menciptakan harmoni dari dua tema yang kontradiktif. Mengadopsi bentuk coupe SUV memang semudah menurunkan ground clearance, mengorbankan ruang kabin dan visibilitas. Namun, itu bukan cara Mitsubishi menciptakan SUV. Garis samping yang khas, desain belakang yang dinamis, dan fender yang atraktif dikombinasikan dengan desain yang gagah mewujudkan sebuah coupe yang dinamis tanpa mempengaruhi ground clearance dan lapangnya kabin kendaraan. Dynamic Shield adalah identitas kuat kendaraan penumpang Mitsubishi. Indikator yang membedakan terletak pada desain lampu depan di bagian bumper untuk visibilitas dan keamanan yang lebih baik. Eclipse Cross menggabungkan konsep desain poros horizontal baru di panel instrumen yang memastikan visibilitas yang lebih baik dan stabilitas dalam berkendara. Menciptakan handling yang lebih mudah, agar lebih fokus pada perjalanan dan petualangan. Kami percaya ini adalah tujuan sebuah SUV diciptakan. Pengalaman membawa Mitsubishi mewujudkan fungsi dan kinerja menjadi nyata. Komitmen membawa kami berhasil memadukan kesederhanaan dan kekuatan ke dalam sebuah coupe. Vibrant and defiant. Halo, selamat datang kembali teman-teman otomotif di channel Auto Brand. Ya, teman-teman otomotif, di sini saya akan membahas bahas kembali ya, intinya untuk medium SUV dari Mitsubishi yaitu Eclipse Cross ya, yang dimana mobil ini diboyong langsung dari Jepang ke Indonesia. Ya, untuk desainnya dia ala-ala coupe, nah medium sih. Ya, untuk bannya nih teman-teman, untuk yang lumayan besar nih di mobil ini ya. Untuk yang dibawa ini, untuk tapaknya sendiri lebarnya di 225, tebal bannya dia 55 dan ring 18. Dan merek dari ban ini yang di mobil ini adalah merek Toyo nih teman-teman ya. Masih Jepang sih ya. Dan kalau untuk eksterior yang lain, untuk spion sendiri dia sudah auto folding teman-teman. Jadi bisa menutup saat kita menutup pintu ataupun membuka pintu, dia akan membuka. Jadi secara otomatis bermudah lah saat kita pengoperasian handle pintu atau spionnya. Dan untuk disnya sendiri dia sudah dibekali ya untuk depan sama belakang, dan pengeremannya pun dia sudah dibekali dengan ABS, EBD, brake assist, hill start assist. Jadi lumayan nih ya teman-teman ya. Untuk lampu sendiri di belakang ya, ini ada mika lampu yang memanjang dari samping kanan sampai kiri nyambung. Itu bukan lampu ya, hanya tengahnya saja untuk stop lamp-nya nyala. Jadi hanya pinggir-pinggir dan semua sudah LED ya, kecuali sennya aja. Ya, dan untuk di spion sendiri nih teman-teman, dia sudah dibekali dengan blind spot warning ya. Jadi untuk memonitoring keadaan sekitar saat kita berkendara nih teman-teman. Jadi lebih aman dah saat kita nanti mau belok ataupun kita mau parkir dimanapun, ada benda kita akan bunyi untuk alarm yang di spion. Ya, sangat mudah pengoperasian penutupan dan pembukaan. Kita hanya pencet keyless yang ada di handle pintu. Ya, untuk ground clearance sendiri dia di 183 dan panjangnya Eclipse ini di 4405, lebarnya di 1805 dan tinggi di 1674 ya. Tidak terlalu tinggi juga, lumayan sedang ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, kita ke bagian kabin ya, depan ya. Ya, ini untuk door trimnya. Nah, di sini untuk sotasnya ya. Jadi empuk nih untuk di pintu depan dan juga untuk bawahnya sudah leader. Dan ini untuk track ya, untuk track spionnya bisa kita atur di sini. Dan untuk
power window-nya. Ini untuk semuanya tombolnya sudah otomatis ya, dan central lock juga bisa, dan juga untuk cup holdernya nih lumayan besar nih untuk di bagian depan nih teman-teman. Nah, dan untuk layout dari tampilan kabin depannya seperti ini teman-teman. Ya, cukup modern nih teman-teman. Lumayan untuk tampilannya ya. Oke, mengenai untuk electric seatnya itu hanya ada di driver aja. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya untuk di driver aja, tapi untuk penumpangnya belum ya. Nah, ini untuk kesetaranya bisa untuk recline dan adjustable, baik untuk si kemudi. Jadi untuk driver aja nih untuk electric seatnya. Nah, ini dilengkapi lagi dengan setirnya yang sudah tilt dan teleskopik seperti itu. Jadi lebih mudah untuk penyetelannya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada tombol untuk HUD nih. Nah, HUD ini fungsinya sebagai layar yang ada di depan setir ya. Nah, dia layar kaca untuk tampilan kilometer kecepatan saat kita berkendara ya. Dan untuk tombol headlampnya ini sudah auto ya. Baik headlamp ataupun untuk wipernya sudah auto, dan pedal shiftnya juga sudah ada untuk di tipe Eclipse Cross Ultimate, hanya satu tipe aja yang Indonesia ya. Untuk diameter setirnya sama dengan Expander ya, tidak ada perbedaan. Hanya di sini fiturnya dia ada tambahan untuk cruise controlnya adaptif ya. Jadi adaptif cruise control yang dimana fungsinya sebagai pengatur kecepatan saat kita ingin berkendara ya, dan juga bisa mengatur jarak dan juga bisa untuk emergency brake. Nah, seperti sistem yang sudah ada di sini juga FCM-nya. Nah, di sini dia dilengkapi dengan AC dual zone yang sudah terpasang ya. Ini hanya untuk depan aja untuk AC ya teman-teman ya. Nah, dan untuk di bawahnya dia sudah dilengkapi dengan dual slot USB dan 1 liter 2 flash volt, dan ada untuk trackpadnya ya untuk pengontrolan audio head unit yang ada di atas yang 7N itu ya. Jadi lebih mudah juga baik di konsol ataupun di setir juga ada, ataupun touchscreen juga bisa ya. Dan untuk pengeremannya sudah electric brake dan auto hold. Nah, ini layarnya dia tujuin. Nah, dan untuk di konsol box atau glove boxnya dia ada 2 tingkat nih teman-teman. Nah, seperti ini untuk penampakannya. Nah, dia ada 2 tingkat, baik yang di tutupnya yang juga ada di dalam juga tuh. Nah, jadi untuk penyimpanan file dan penyimpanan barang yang kita simpan itu lebih banyak nih teman-teman. Nah, tapi konfigurasi juga nggak begitu besar juga ya, begitulah. Ini layout bagian kiri penumpang ya. Dan untuk konsol box sendiri nih teman-teman, dia di dalam itu tidak ada apa-apa. Biasanya kan ada lectern, tapi ini nggak ada ya. Dan ini kosong nih, tapi cukup lebar nih teman-teman untuk barang yang kita bawa apa nih, yang bisa simpan di situ ya. Oke, dan untuk spion sendiri yang ada di dalam kacanya, itu spionnya masih biasa ya teman-teman ya. Nah, masih biasa dia spionnya, belum auto dimming. Dan itu di atasnya ada sensor-sensor buat safety kita. Dan ini untuk tombol-tombol moonroof, sunroofnya ya. Dan untuk lampunya sendiri, untuk di kabin ini masih halogen nih, belum LED teman-teman. Nah, seperti ini. Dan untuk tombol moonroofnya di sebelah kanan ya, untuk membuka di bawah sunroofnya penutupnya, dan sebelah kirinya itu sunroof. Dan untuk kacanya dia sudah lengkap dengan mirror dan lampunya ya, demi light. Nah, jadi lebih terang lah, baik kanan ataupun kiri sudah dilengkapi ya, kaca buat ngaca dan nama lampunya gitu. Jadi lebih lengkap lah. Dan ini untuk airbagnya juga ada 7 titik nih di Eclipse Cross ini teman-teman. Star on untuk Eclipse-nya. Nah, tampilan indikatornya ya, dia ada animasinya ya, indikator di speedonya untuk animasi Eclipse Cross. Dan itu nimbul untuk HUD-nya, head up display-nya. Nah, itu tampilannya ya. Dia menampilkan untuk gambar mobil dan juga untuk kecepatan saat kita berkendara nih teman-teman. Seperti itu kalau kita on-in, dan sama tampilan layarnya juga seperti ini nih teman-teman. Nah, layar utamanya. Untuk menunya sih lumayan. Iya, untuk tampilan dari menu yang ada di head unitnya nih teman-teman ya. Ada beberapa banyak nih, lumayan nih teman-teman ya untuk settingan saat kita mau berkendara. Nah, di sini untuk head unit ini sudah support dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay ya.
Jadi lebih mudah nih saat kita mengakses untuk GPS ataupun yang lainnya ya, untuk by telepon ataupun yang lain bisa gampang nih. Dan di sini juga untuk head unit sendiri ini sudah bisa untuk kita menyeting beberapa elektrikal yang ada di mobil Eclipse Cross ini. Di antaranya beberapa yaitu di headlampnya secara auto, dimmingnya, timernya, waktunya gitu. Dan juga untuk wipernya juga, dan untuk lock pintu ataupun itu secara otomatis di sini juga bisa untuk beberapa timernya ya. Jadi bisa diatur seperti itu teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya ya bisa untuk langsung ke unitnya seperti itu teman-teman. Kita lihat untuk head up display-nya ya. Nah, seperti ini tampilannya secara fullnya. Dia ada untuk indikator mobil di mana pintu masih ada yang terbuka ya, dan juga tampilan angka itu untuk kecepatan saat kita berkendara. Nah, seandainya kita off-in, nah seperti ini dia akan mati dan langsung tenggelam ya, atau dia masuk ke dalam dan rata lagi. Nah, seperti itu. Dan kalau kita on-in lagi, dia akan nimbul langsung dengan layar, dia akan menyala di situ. Ini hanya driver aja yang bisa lihat ya. Kalau di sampingnya tidak bisa lihat dia di situ. Nah, di sini teman-teman ada tombol heater seat nih. Nah, sebenarnya untuk Indonesia sih nggak begitu perlu, tapi dari Jepangnya sudah dibawakan untuk heater seat yang untuk di Eclipse Cross ini. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba operasikan untuk sunroof, moonroofnya ya. Kita buka moonroofnya yang bawah. Nah, itu untuk sunroofnya lumayan lebar ya, tapi untuk pembukaannya nggak full sampai ke belakang ya. Nah, yang penting kalau mau keluar tetap bisa sih. Nah, kita buka untuk sunroofnya. Nah, seperti ini dia tampilan dari sunroofnya. Nah, dia nggak full ya. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau kita mau keluar setengah badan sih masih bisa teman-teman. Nah, kita tutup kembali. Nah, untuk sunroof dan untuk moonroofnya kita tutup. Nah, kita mau buka untuk yang panoramik belakang nih teman-teman. Panoramik ya, bukan sunroof. Jadi hanya tampilan di kaca aja, buka kaca aja. Buka moonroof bawahnya. Nah, dia ada di baris tengah nih untuk tombol moonroofnya. Jadi kalau teman-teman mau buka moonroofnya dia ada di tengah ya untuk buka panoramik seperti itu. Untuk lampu juga masih halogen, belum LED, masih sama dengan yang depan ya. Seperti itu teman-teman. Kita ke bagian engine ya. Untuk ruang engine-nya sudah dicat. Nah, dan di sini nih ada yang istimewa nih. Nah, dimana untuk mobil SUV ini dia ada namanya stalk bar-nya atau person stabilizer bar nih. Kayak mobil-mobil sport nih ya, berarti ini mobil untuk kecepatan tinggi nih. Seperti itu kayak mobil-mobil sport. Nah, untuk air intake dia di atas ya. Untuk engine sendiri dia dibekali dengan 1500 cc nih teman-teman, dengan kode mesinnya 4B40 DOHC Mavic ya, plus turbo charge. Nah, dan untuk tenaga yang dihasilkan di 150 horsepower dan per 5500 rpm teman-teman. Dan juga untuk torsinya dia di 250 Nm per 2000 sampai 3500 rpm nih teman-teman. Nah, dia dibekali lagi dengan transmisi 8 speed atau 8 percepatan yang ada di mesin ini, konfigurasi mesin dan di pedal shiftnya teman-teman. Lumayan nih teman-teman. Kita masuk ke roll keduanya. Nah, ini untuk door trimnya sendiri ya. Nah, ini bedanya nih. Kalau door trimnya yang baris kedua dia masih hard plastik, cuma untuk sandaran tangan dia sudah leather. Dan tapi kalau untuk tombolnya dia sudah auto ya teman-teman ya. Jadi untuk all power window dia sudah auto. Jadi lebih mudah nih gitu teman-teman. Nah, kalau untuk layoutnya seperti ini, dan kalau saya sendiri ngerasa itu lebih lega nih teman-teman. Dengan tinggi saya di 170-an ya. Dan untuk joknya sendiri dia bisa ngerebah dan juga bisa dilipat nih. Ngerebahnya juga lumayan, bisa kita agak santai dikit kalau kita pas duduk nih teman-teman. Kalau sebagai penumpang sih, jadi nggak tegak-tegak banget. Nah, kita kalau mau ngelipat saat kita mau ngambil barang di belakang di bagasi, ataupun saat kita kekurangan ruangan, kita bisa lipat untuk joknya ya. Nah, untuk bagasi sendiri ya lumayan teman-teman, agak lebar juga. Nah, seperti itu. Nah, kita coba rebahin fullnya, mentoknya. Nah, untuk headrestnya ya, semua dapat ya untuk 3 penumpang di belakang ini. Headrestnya juga adjustable, bisa diatur. Nah, seperti ini, lebih ngerebah lah ya teman-teman daripada Outlander yang lama tuh. Nah, ini lebih enak saat kita duduk nih teman-teman.
untuk di baris kedua atau sebagai penumpangnya. Nebeng mas. Nah ini untuk legroomnya sendiri nih, nah ini cukup lumayan lega bagi saya nih teman-teman ya, tinggi 170-an. Nah itu lumayan, kita bisa duduk rebah. Dan untuk headroom sendiri juga lumayan, masih dapat banyak, tidak begitu pengap nih, tidak nempel-nempel banget. Gitu ya. Untuk layout dari tampilan kabin depan seperti ini teman-teman, cukup lumayan baik seperti itu. Nah nih teman-teman, dia ada short lighter 12 volt di belakang ya. Nah kalau teman-teman ada lighter bisa dicolok di sini untuk pengecasan seperti itu. Jadi lebih mudah ada mengecasnya di belakang. Tapi mohon maaf, untuk belakangnya tidak ada AC-nya. AC tetap mengandalkan dari depan teman-teman. Disitulah kekurangan dari Eclipse Cross ini. Tapi untuk airbag semua ada. Bagian belakang ya teman-teman ya. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Dia ada skat untuk kaca belakang ya. Dan kita buka untuk bagasi pintu belakangnya. Nah ini juga lumayan ya. Tapi nggak selebar-lebar yang kita harapkan, lebar banget nggak. Nah di sini untuk ruang bagasinya cukup lumayan, saya bilang cukup lumayan lebar. Dan untuk di bawahnya dia ada untuk spare tire full size ya, sama dengan yang terpasang cadangannya, dia sama. Dan untuk toolkitnya juga semua ada di samping kanan kiri, dongkrak juga ada. Di sini semua sudah ada untuk peralatan saat kita mau ganti ban, seperti itu. Ya lumayan. Untuk ruang kabinnya juga ada lampunya untuk penerangan saat kita kalau malam hari kita mau ngambil barang ya di bagasi. Dan ini ada untuk penutup profesi atau untuk biar nggak kelihatan lah istilahnya kalau mau naruh barang. Di sini ada untuk tirainya, jadi lebih privacy gitu lagi. Biar nggak kelihatan, nggak diintip orang, seperti itu teman-teman. Dan ini juga bisa dicopot nih teman-teman untuk tirainya ini. Nah, tirainya ya. Nah seperti ini, jadi kelihatan lebih lebar lagi nih teman-teman kalau bawa barang agak tinggian ya. Nah seandainya kita mau lipat untuk baris kedua joknya nih, nah gimana nanti tampilan bagasinya ya. Ya seperti itu teman-teman ya, dia nggak begitu flat, dia tetap ada gundukan karena selisih untuk di ruang bagasi sama di joknya lebih rendah nih teman-teman. Nah seperti itu, karena di ruang bagasi kan ada tempat bannya ya. Jadi lebih itu. Jadi kalau bawa barang agak panjangan sih lumayan bisa kita masukkan di dalam bagasi ini teman-teman. Belakang setelah kita nyalakan lampu, nih untuk lampu itunya dia sudah LED. Nah, kecuali lampu sen nih, dia masih menggunakan halogen. Nah kalau untuk lampu mundur sendiri dia ada di bawah ya, kanan kiri itu ya. Lampu depannya dia sudah auto leveling, projector headlamp ya. LED dan juga DRL-nya sudah LED, kecuali untuk sen dan fog lamp-nya ya. Untuk itu masih menggunakan bolam biasa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi pencahayaan untuk di headlamp sendiri ini cukup terang nih teman-teman. Dia sudah bisa auto leveling untuk mengatur ketinggian saat kita berkendara ya. Jadi tidak menyilaukan kendaraan yang ada di depan kita atau saat kita berpapasan seperti itu teman-teman. Jadi lebih enak. Nah, di sini ada beberapa titik sensor ya. Di sini ada 4 titik sensor untuk di Eclipse Cross ini, ada 8 titik. Nah, depan 4, belakang 4 dan dilengkapi dengan blind spot warningnya saat kita berkendara. Jadi lebih safety nih teman-teman. Tes untuk headlampnya. Nah, ini biasa kita tembak. Nah, untuk biasa juga sudah oke terangnya teman-teman. Nah, kita tembak lagi untuk ininya teman-teman, lampunya. Nah, cukup lumayan terang teman-teman ya. Kita matikan untuk mesinnya. Nah di sini untuk indikator di HUD-nya dia juga ada tulisan untuk CU. Jadi untuk mesin sudah mati dan dia akan masuk ke dalam ya. Nah di sini ada yang unik nih teman-teman. Ini kalau setelah kita matikan, ini beberapa detik ada ambient light yang nyala di handle pintu kita nih. Nah itu ada warna merah teman-teman. Nah, jadi lebih kelihatan eksklusif gitu ya. Untuk fitur safety drivingnya nih, Eclipse Cross ini sudah disematkan untuk fiturnya seperti untuk Forward Collision Mitigation System (FCM),
beamnya atau automatic head beam AHB, dan dia sudah ada untuk HSA-nya, Hill Start Assist, UMS Ultrasonic Miscommunication System, Adaptive Cruise Control ACC-nya, dan BSW Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert RCTA, dan dia sudah ada untuk Active Stability and Traction Control pastinya, dan dia juga sudah disematkan dengan 7 airbag di mobil ini, dan mobil ini Eclipse Cross sudah terdaftar di ASEAN NCAP dengan 5 star bintangnya ya. Woi, keren. Oke teman-teman, kita coba tes untuk pencahayaan lampu di malam hari, baik dan letaknya. Untuk di Eclipse Cross ini yang nyala di mana saja ya lampunya ya. Nah ini mesin udah nyala, dan DRL secara otomatis juga nyala nih teman-teman. Jadi ini hanya DRL aja yang nyala ya, belum headlampnya. Nah ini sudah cukup lumayan terang sih menurut saya. Hampir mirip-mirip dengan Pajero. Desain tetap Dynamic Shield yang diadopsi dari Mitsubishi ya, dengan ketentuan desain patennya. Tinggal generasi ke generasi, seperti itu teman-teman. Ya, untuk pengetesan dari lampu stop lampnya ya, dia ada 3 titik di pinggir-pinggir dan juga untuk tengahnya ya, di pilar yang membelah kaca tadi. Nah ini sudah LED kalau untuk lampu stop lampnya, dan untuk rear atau lampu mundurnya, nah, dia masih bolam biasa ya. Nah dia ada letaknya di paling bawah nih, di kayak orang bilang mata kucingnya ya, tapi dia nyala sebagai lampu mundur teman-teman. Ya teman-teman, untuk tampilan dari rear kamera yang ada di head unit Eclipse Cross ini cukup lumayan ya, cukup lumayan terang karena dia lampu ada di bawah. Tapi untuk garis kameranya belum bisa belok-belok atau angle ya, dia masih lurus saja teman-teman, seperti itu. Tapi untuk parkir mudah sih karena terang kalau pas malam hari teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin informasi pengulasan kembali dari Eclipse Cross tersebut semoga bermanfaat ya bagi teman-teman dimanapun Anda berada. Ya, bila ada yang kurang, ada yang salah, bisa dikasih info, saran dan kritiknya di kolom ya, di kolom saran ya, seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Salam satu aspal. See you. Terima kasih.